Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Sinta Amini Pratiwi SPRKG selaku dosen pembimbing jurnal reading dental radiologi saya. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan sebuah laporan kasus dari sebuah jurnal yang diteliti oleh Ketua DKK yang berjudul Florid Cemento Osseous Dysplasia Documented with Clinical, Radiographic, Biochemical, dan Histological Findings. Laporan kasus menceritakan seorang pasien laki-laki berkulit putih berusia 45 tahun dirujuk ke Departemen Bedah Mulut dan Maksilofatsial, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gazi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pengobatan lesi yang ada. Sebelumnya, pasien sedang menjalani perawatan saluran akar pada gigi 12, 23, 26, 35, 36, 37, dan 45. Kasus ini merupakan kasus yang jarang terjadi. FCOD biasanya mengenai wanita kulit hitam berusia parubaya. Predileksi rasio antara pria dan wanita adalah 1:2. Untuk rentang usia terjadinya lesi, biasanya terjadi pada usia dekade ketiga dan dekade keempat. Pasien dirujuk ke Departemen Bedah Mulut dan Maksilofatsial untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pengobatan lesi yang ada. Pasien memiliki riwayat perawatan saluran akar pada gigi 12, 23, 26, 35, 36, 37, dan 45. Riwayat medis umum tidak tertera. Pemeriksaan ekstraoral dalam batas normal. Kemudian pada pemeriksaan intraoral terlihat sedikit ekspansi di posterior kanan dan kiri area vestibular mandibula. Gingiva di atasnya dan mukosa mandibular tampak normal tanpa tanda-tanda klinis peradangan. Semua gigi dalam keadaan vital dan tidak terdapat parestesia saraf mandibula atau deformasi wajah. Pemeriksaan radiografis awal terlihat pada sepertiga apikal akar gigi 22 dan 23 terdapat lesi radiolucent berukuran lebih kurang 2 cm dikali lebih kurang 2 cm, berbatas jelas sklerotik dan berbentuk bulat. Kemudian pada sepertiga apikal akar gigi 33, 34, 35, 36, 37, 45, 46, dan 47 terdapat gambaran radiopak homogen dengan bentuk tidak beraturan seperti gumpalan kapas di apikal akar gigi 33, 34, 35, dan 47 akar mesial dan distal, dikelilingi dengan gambaran radiolucent selebar lebih kurang 5 mm dengan batas jelas berupa tepi sklerotik. Epicenter lesi berada pada apikal gigi di atas inferior alveolar nerve. Radiografi oklusal menunjukkan sedikit ekspansi bukal pada daerah molar di sisi kanan dan kiri mandibula. Kemudian terdapat gambaran radiopak pada mahkota gigi 11, 21, 22, 23, 31, 32, 41, 42, 35, dan 45 sebesar lebih kurang 0,5 cm dan sudah mengenai pulpa. Dan terdapat gambaran radiopak pada mahkota gigi 26, 27, 36, 37 sebesar lebih kurang 1 cm, sudah mengenai pulpa dan terdapat keterlibatan purkasi. Kemudian terdapat gambaran radiopak pada mahkota gigi 46 sebesar lebih kurang 5 mm, hampir mengenai tanduk pulpa dan tidak terdapat keterlibatan purkasi. Terakhir, terdapat struktur radiopak mirip mahkota gigi 24 dan 25 yang terletak di antara gigi 23 dan 26. Biopsi insisi intraoral menunjukkan lesi tersusun dari jaringan fibro-osseous jinak yang mengandung tulang yang terdiri dari anyaman tulang trabekula hingga mineralisasi seperti sementum. Lesi menunjukkan trabekula tulang, perhatikan tanda panah pada gambar, dan menunjukkan mineralisasi seperti sementum di dalam jaring ikat fibroseluler. Analisis biokimia dari serum alkalin fosfatase, kalsium, dan fosfor dilakukan untuk diagnosis banding dengan Paget disease dan terbukti dalam keadaan normal. Semua pemeriksaan klinis, radiografi, biokimia, dan histologi merujuk pada diagnosa Florid Cemento Osseous Dysplasia. Florid Cemento Osseous Dysplasia ditemukan pada banyak kuadran dan menunjukkan kecenderungan lokasi yang simetris. Pada kasus, lesi ditemukan pada 3 kuadran.
Florid cementoosseous dysplasia memiliki 3 tahap perkembangan, yaitu tahap 1, tahap osteolitik, berupa lesi radiolucen. Tahap 2, tahap sementoblastik, berupa radiopasitas kecil yang tampak di dalam area radiolucen. Dan tahap 3, tahap akhir, berupa radiopasitas yang jelas yang terdapat di dalam lesi. Hampir semua tahapan tersebut ditemukan pada kasus ini. Pada tahap awal, florid cementoosseous dysplasia mirip dengan lesi inflamasi periapikal. Florid cementoosseous dysplasia dapat dibedakan dengan lesi inflamasi periapikal dengan tampilan radiografi yang khas, berupa lesi multiple dan simetris dengan campuran pola radiolucen dan radio opak. Banding untuk florid cementoosseous dysplasia adalah Paget disease. Paget disease menunjukkan gambaran radiografi berupa gambaran radio opak dengan tipe cotton wool yang berhubungan dengan cementosis. Paget disease biasanya mengenai seluruh tulang mandibula, sedangkan pada florid cementoosseous dysplasia berpusat di atas inferior alveolar nerve canal. Pada Paget disease terjadi perubahan serum biokimia seiring dengan meningkatnya kadar alkali fosfatase, dan tidak ada kapsul radiolucen yang ada di sekitar massa radio opak. Diagnosis untuk florid cementoosseous dysplasia dapat dipertimbangkan melalui pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan objektif berupa pemeriksaan klinis, radiografi, biokimia, dan histologi. Pasien harus dipantau secara teratur, pemeriksaan kembali dengan profilaksis, serta meningkatkan usaha menjaga kebersihan rongga mulut untuk mengontrol penyakit periodontal dan mencegah kehilangan gigi, serta evaluasi ulang dengan radiografi panoramik setiap 2 atau 3 tahun. Pasien telah diperiksa selama 30 bulan terakhir dan florid cementoosseous dysplasia tetap tanpa gejala. Dalam masa tindak lanjut, perawatan endodontik pada gigi 12, 23, 26, 35, 36, 37, dan 45 tetap dilakukan. Gambaran radiografi panoramik setelah 30 bulan terakhir menunjukkan terdapat peningkatan radio opak pada apikal akar gigi 35, 45, dan 46. Terdapat kehilangan gigi 24 dan 25. Untuk gigi 12, 23, 26, 35, 36, 37, 45, pada kamar pulpa sampai apex terdapat gambaran radio opak berbentuk garis vertikal tidak berulir, berbatas jelas, single, dengan panjang lebih kurang 25 mm dengan densitas yang sama atau hermetis. Pada kesimpulannya adalah pemeriksaan radiografi panoramik sangat diperlukan untuk menegakkan diagnosis florid cementoosseous dysplasia, karena florid cementoosseous dysplasia biasanya asimptomatik dan ditemukan pada pemeriksaan radiografi secara tidak sengaja. Peran dokter gigi sangat diperlukan untuk menentukan tindak lanjut yang tepat pada perawatan dan mencegah terjadinya infeksi. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.